Ya. Cuma mungkin yang beda adalah karena ini pakai virtual mesin, sini kelihatan nih pojok kanan. Ini yang tadi gue bilang lisensinya ini terbatas waktu. Ini sampai tanggal 23 nanti di bulan ini. Nah, jadi sekitar kurang dari sebulan lah. Oke, terus lisensinya ini nggak jalan nih. Ya, karena kita pakai VMware. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin memang seperti itu atau gimana. Nah, Beli dulu ya. kali. Hah? Beli lagi kali lisensinya. Mungkin gue belum sampai explore ke sini sih. Nah, ini kan status ya, status munculnya seperti ini, tipenya. Gue udah kasih nama hostname ini, serial nomornya ini, firmware-nya ini, modenya ini, ya. Sistem time-nya jam sekarang nih. Kayak agak ngaco sih, biarin aja lah ini. Oke. Nah, kemudian ini dashboard secara umum ya, sini ya. Iya. Nah, kalau bisa dibilang ini cuma view only lah, cuma bisa ngelihat doang sini tampilannya. Yang widget di sini, widget ini buat kita mau nambahkan informasi apa nanti akan ditampilkan di dashboard. Ini banyak nih. Tanda plus berarti nanti mau dimunculin di jendelanya. Gitu. Nah, bisa ditambahin nih. Nah, misalkan storage yang digunakan sudah berapa, CPU-nya, ya. Macam-macam lah sini nih. Tinggal dipilih aja yang mau ditampilkan di depan sini nih. Nah, bisa sampai bawah nih. Oh, bisa sampai bawah tuh. Nanti di sini nambah lagi, tergantung kita nambahin widgetnya sini. Oke. Terus ya. Nambah informasi apa yang mau ditampilkan gitu, ya kan? Gitu. Terus yang security sama tampilan security nih. Ya, karena tadi ya fiturnya nggak jalan, jadi mungkin dan juga memang belum terhubung ke jaringan sih ini. Ya. Kalau di realnya nanti kalau misalkan networknya udah jalan, trafficnya udah ada ya, keluar masuk dari dan ke FortiGate-nya nanti akan muncul sini. Sama juga network di sini nih. Routingnya berapa banyak routingnya, kemudian apakah si FortiGate ini jadi seperti server untuk ngasih IP ke klien DHCP gitu ya. Oh, muncul di situ. Bisa DHCP. Terus SD-WAN, IP security, VPN, dan lain-lain. Di sini juga sama nih. Kita mau nampilin apa di depan network sini. Sini sudah ada blok-bloknya nih. Ya kan? Nah, gitu. Kemudian user dan device. Nah, inventory juga bisa dicek nih. Misalkan nih, gue mau keluar akses internet nih, gue pakai laptop di kantor nih yang pakai FortiGate. Nah, laptop gue versinya versi Windows 7, ya kemudian serial numbernya dan lain sebagainya. Ini bisa dicek sini nih, device inventory. Itu semua yang terhubung sama FortiGate bisa dicek. Hah? Semua yang terhubung sama yang pernah masuk ke sini. Kalau widget ini kan kita mau nambahin laporan apa aja sih yang akan ditampilkan gitu. Laporan doang. Ini kan kalau di user device kan laporan device inventory sama FortiClient sama firewall user tuh. Ya kan? Sesuai kebutuhannya sini apa. Oke, terus apa lagi sini ya? Oh, ini reset. Ini nambah ya. Oh, nambah dashboard nih. Maksudnya nambah dashboard yang sini nih. Banyak ya, kita bisa bikin sih, bisa tambah sini nih. 40 view source ya. Ini maksudnya kita mau melihat yang sempat melintas ke FortiGate ini berasal dari mana sumbernya, ya. Apakah dari dalam atau dari luar atau dari DMZ, ya. Oh gitu. Nih, kita bisa tambahin sini filternya berdasarkan source device atau source IP. Jadi kita bisa detect nih. Misalkan ya di dalam jaringan lokal area network misalkan ada sekelompok komputer nih ya, katakanlah ada 10 komputer nih, kita bisa daftarin sini nih IP-IP-nya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan gue tambah IP ya, source IP, tambah aja IP-nya sini. Nah, gitu.
Kalau mau nambah fitur yang lain, apalagi misalkan source device, kita tambah aja sini. Apa sih sini? Windows misalkan. Windows, gue nggak tahu nih caranya bener nggak. Nah, tahuan nih sini nih. Ya. Source-nya apa, ya kan? Device-nya apa, score rate-nya berapa, jumlah bytes-nya berapa, session-nya berapa kali. Nah, ini maksudnya buat ngecek aja. Komputer dengan IP asalnya dari misalkan IP 192.168.10.1, dia misalkan pakai Windows 7, kemudian trade score-nya ini adalah menyatakan bahwa komputer tersebut aman atau sedang terjadi masalah. Nah, kemudian berapa jumlah paket yang dikirimkan yang asalnya dari sini gitu, dari komputer yang kita cek di sini. Nah, itu sebatas ini aja ya pengenalan dashboard nih untuk view shots. Terus view destinasi. Nah, kalau ini beda nih. Tujuan berarti nih. Ya, misalkan siapa yang nelfon? Enggak, aku mau nelfon Umi tapi malah. Iya kan itu telepon grup. Iya. Ini. Iya, jangan kamu telepon yang satu aja. Ya, tidur ya. Nah, ini view website. Nah, kita bisa lihat nih website apa saja yang mau kita filter nih. Misalkan domainnya dari facebook.com, kita bisa masukkan kategorinya, kategori apa. Nah, ini semua ya, dashboard di sini, ini berhubungan sama yang di sini, Pak. Fitur yang di sini nih. Nah, kalau kita beli fitur ini, yang realnya, pasti bisa kita konfigurasi di sini. Tuh, ini berkaitan sama lisensi. Hah? Itu cuma view doang ya, cuma ngeliat doang ya. Sini view doang. Nah, sekarang masuk ke bagian yang di bawah sini nih. Nah, kita pengenalan satu-satu nih. Security public nih. Di sini kita bisa cek physical topologinya seperti apa. Maksudnya, ya. Mana makanannya? Nah, ini maksudnya kita bisa membuat, kalau misalkan katakanlah gini, si FortiGate ini sudah terhubung ke network luar, ya. Kemudian misalkan ke internet, ya. Itu kita bisa cek di sini nih. Tolong nih, tangannya bentar lagi jatuh nih. Apa jumlah bandwidth yang dipakai, trafficnya apa, bagaimana, ya. Untuk kita bisa lihat jenis sistem operasinya. Sorry bro. Ya. Kan banyak nih gerombolan penyamun datang pusing fisik. Oh, jadi gimana? Tadi dari Lanjut. Ini deh. Dari yang mana tadi? Network. Hah? Yang tadi tuh. Kali topologi deh. Physical topologi ini maksudnya gini Pak Narlan, ya. Nanti begitu Pak Narlan udah menghubungkan si FortiGate-nya misalkan ke internet, ke local area network, switch-nya atau ke DMZ, akan muncul di sini. Gitu. Akan muncul sih, karena kan gue belum terhubung kemana-mana nih. Ya kan? Jadi nanti muncul port yang dipakai berapa aja, 1, 2, 3 gitu ya? Iya, harusnya gitu. Kan muncul harus topologinya. konfig dulu dia udah langsung muncul aja gitu. Ini kan cuma view aja sih. Ya. Gitu. Oke. Nah, logical topologi ini berupa IP address, agak lama, VLAN, ya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan security lah sini. Rating security-nya, ya. Ini nggak perlu inilah. Kalau yang di bawah ini nggak perlu ya, karena lisensinya nggak beli nih. Yang 3 di sini. Jadi nggak usah gue jelasin ya. Nah, sekarang kita bagian network nih. Nah, yang kemarin gue pernah sampaikan itu. Kalau gue buka PDF ya. Nah, PDF-nya.
Ini kan rata-rata sama nih topologinya nih Panarlan nih. Ya. Ini sebenarnya kan lab ya, lab. Tapi intinya adalah si FortiGate itu cuma secara default tuh kakinya cuma 3 yang dipakai ya. Ya. Secara ketentuan umum, secara best practice itu sebenarnya cuma 3 yang dipakai. Maksudnya 3 ini adalah 3 port ya. Ini port yang menuju ke wide area network internet ya, sini. Nah, sini nih. Salah satu lah, ini semuanya sama kan. Ini ada berapa murid aja, tapi intinya sama sini. Ini gue lihat yang student 2 nih. Port 1 ke arah wide area network, artinya ke internet. Ya. Kemudian port 2 ini ke arah local area network. Port 3 ini ke server, DMZ. Nah, gitu sebenarnya topologi umumnya seperti itu. Nah, ini IP address yang di sini, misalkan ini kan ada beberapa student nih, ya kan? Student 1 IP untuk LAN-nya adalah 10.011 ya. Nah, maksudnya ini nih. Nah, ini berapa, ujung sini berapa gitu. Kemudian bridge-nya di sini, external one-nya, IP yang dipakai yang di sini nih. Nah, ini nih. Kalau kita pakai student 2, berarti kan IP yang digunakan adalah IP yang di sini. Nah, kemudian yang DMZ. DMZ mana? Nah, ini DMZ nih. Ini kan ada 2 IP ya. FGT student dan LIN student. Linknya maksudnya. Ini IP yang di sini, ya. Kan ini kan ada point to point nih. Ya kan? IP yang di sini dan IP yang di sini nih. Nah, ini nih, 2 IP. Ya, ini juga sama nih. Kalau ini kan IP yang di sini nih. Nah, ini ya. Nah, ini ada IP juga sini, IP client. Nah, ini IP interface dari si port 2-nya, gitu ya. Nah, ini ada semacam kayak tabel IP-nya lah gitu. Oke, kalau yang ini adalah bagian kalau kita misalkan membuat VMware. Ya. Ini diikuti aja langkah-langkahnya. Gua ada sih filenya ini, kalau mau nanti gua sharing dah lewat Google Drive. Gue lupaan gue ini. Nah, ini cara menentukannya, interface yang dipakai. Nah, ini loading tadi ya. Ini kan muncul seperti ini nih, layar hitamnya, konsolnya. Oke, nah ini ada PC yang dipakai buat LAN. Kemudian di bawah lagi, ini adalah DMZ-nya, server yang dipasang di DMZ. Ya. Nah, karena gua di sini cuma terhubung perangkatnya ada di sini, ya. Jadi VMware gue seperti ini, cuma ada VMware doang, nggak terhubung kemana-mana. Ini Juniper, Junos ini nggak nyala nih. Ini kemarin gue aja nyoba-nyoba sini. Ya. Ayo lagi belajar dulu sebentar. Mau makan dulu aja. Nah, habis makan tadi. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan gambaran si FortiGate-nya di Panarlan nih. Kebetulan FortiGate yang dipakai ini punya 10 interface ya. Tergantung nih. Nah, di sini bisa kita view lah. Port 1 sebagai apa sih? Karena gue udah konfigurasi port 1, bisa dilihat sini nih. Ya, port 1 itu interface-nya buat arah ke eksternal. Ya. Keluar ya. Gitu ya. Internet lah. Link speed-nya 1 giga, auto negosiasi, physical interface. Role-nya sebagai wide area network. IP address-nya tadi tuh 192.168.10.24 ya. 92.168.10.24. Nah, wah, kenapa nih? ya. Kelek. Interface-nya ini aliasnya eksternal, link-nya 1 giga, port speed-nya auto negosiasi, tipenya physical interface, role-nya sebagai WAN. Ya, WAN ini artinya yang menuju ke internet. Ya. Ini IP address yang dipasang di port 1. Ya.
Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan gue mau merubah ini nih, IP address atau mau dijadikan sebagai LAN atau yang lainnya. Itu tinggal edit, klik dulu sini, ya. Ini klik ininya, tinggal kita edit sini. Nah, tunggu sebentar, agak lama soalnya. Muncul kan seperti ini, ya udah. Panerlang kan seperti yang gue bilang kan, Pak, ini interface yang ke internet mau dikasih IP berapa? Panerlang harus nanya nih, hadiahnya. Pak, IP-nya mana Pak? Yang ke eksternal, IP yang ke LAN, sama IP yang ke server. Gitu aja, tanya gitu aja. Loh, kok banyak banget panelan? Iya, kalau firewall gitu Pak, ada 3 kaki gitu. Ada yang ke dalam, ke LAN, keluar, ke internet, WAN gitu ya. Ada yang ke ruang server gitu. Kalau nanya ya mereka ya. Nah, ini kan interface port 1 sebagai eksternal. Di sini bisa kita kasih nama eksternal atau ke arah internet, bisa sih sini. Nah, kemudian sini Bebas ya. ini halo. Nah, ini kan cuma 3 kan? Ada LAN, ada WAN, ada DMZ. Cuma itu doang. Ya kan? Karena port 1 yang dipakai ke internet, maka sebutan role-nya adalah WAN. Nah, di sini kita bisa tentukan bandwidth-nya berapa nih kalau memang tahu ya, kalau enggak ya dibuat aja 0. 0 ini artinya bebas lah ya, nggak kita tentukan. Mau upload, mau download, di sini nilainya nggak ditentukan. Ini IP address-nya bisa kita rubah juga nih, tinggal kita rubah aja sini nih. Tuh kan bisa dirubah kan. Nah, kemudian kalau DHCP kalau misalkan settingannya DHCP, si FortiGate ini harus terhubung ke server DHCP. Nah, ini kita pakai manual dulu, biasanya pakai manual aja sih. Ya. Nah, kemudian yang lewat port sini, ya, lewat port 1 itu boleh akses web, ya, boleh HTTP, bisa ngeping, bisa ngonsol pakai SSH, ya. SSH itu apa sih? Secure Shell yang layar hitam itu. Nah, kalau gua ngonsol kan biasanya pakai layar hitam nih. Mana layar hitam tadi ya? Nah, ini namanya SSH panelan. Ini lewat SSH atau lewat telnet. Iya, telnet. Oh, itu. Nah, terserah mau diaktifkan telnetnya atau cuma SSH. Sini kayaknya telnet nggak boleh deh kalau di WAN. Oke, yang ini biarkan standar aja seperti ini. Kemudian statusnya enable. Ya. Udah nih statusnya pastikan up. Up di sini artinya bahwa si port 1 ini sudah terhubung ke router misalkan atau ke mikrotik lah gitu. Nah, Oh, status gitu. ya. Oke, kalau nggak tahu caranya bisa baca dokumentasinya dalam bahasa Inggris, ada video tutorialnya nih. Langsung ke internet, bukanya ke YouTube mungkin kayaknya. Oh, ke ini, ke fortinet.com. Wah, keren nih. Nah, tuh ada cara-caranya. Banyak lah di sini nih. Oke, ada online-nya. Kalau mepet-mepet, pengen tahu konfigurasinya, buka aja dokumentasinya. Nah, disesuaikan sama versi berapa. Nah, karena gue udah ada bahan yang bahasa Indonesia, udah aja ikuti inilah ini. Kalau udah ngikuti ini udah cukup ya. Untuk di awal-awal udah cukup nih. Oke. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini kan settingan interface ya. Ada 3 interface kan? Kita balik lagi. Nah, kita balik lagi. Gua baru konfigurasi interface eksternal. Kemudian kalau mau interface yang kedua boleh sini. Ini kan belum ada isinya kecuali kayak gini doang nih default nih. Ya udah kita pilih dulu sini, kemudian diedit. Nah, gua masukin di sini nih. Misalkan di sini adalah ke LAN, ya kan? Oke, masukkan role-nya WAN, kita kasih IP misalkan 10, misalkan ya ini ya, 10, 10, 10,
1.1/24. Oke, ini biarinnya kayak gini. Kita mau mengizinkan apa nih? Netpassnya ya, kalau yang tadi kan 255 itu, kalau ini 24 nggak apa-apa. Tidak Bisa ada. aja sih. 24 itu maksudnya angka subnetnya. Maksudnya gini, oh ini pelajaran lagi sih Pak Narlan nih. Yang kemarin ya, iya gua. Hah? Yang kemarin lo Gitu. pernah kasih tahu. Yang pernah gua sampaikan kan? Itu. Nah ini kita bisa enable nih apa yang boleh mengakses ke port 2 itu misalkan HTTP-nya dibuka, portnya lah dibuka ya. Port logicalnya kayak gitu. SMTP apa tuh? SNMP ini maksudnya protokol untuk menyampaikan informasi dari perangkat, Pak. Misalkan gini, kalau kita enablekan ini, berarti yang melewati interface port 2, ya, itu mengizinkan protokol SNMP. Protokol SNMP ini adalah protokol yang dipakai untuk melaporkan kondisi kesehatan dari perangkat. Misalkan nih, di dalam jaringan gua ada perangkat video apa server lah ya, server lah. Katakanlah server web gitu ya. Nanti kalau misalkan di server web dikasih di-enablekan protokol SNMP, maka si server web itu bisa ngasih informasi ya berupa misalkan jumlah memori yang terpakai berapa, suhunya berapa, jumlah trafficnya berapa banyak, jumlah storage yang dipakai berapa banyak. Nah, itu lewat protokol SNMP. Gitu. Kalau kita nggak buka di sini, begitu ada traffic yang berjalan dari server yang tadi, itu berupa protokol SNMP, nggak boleh, nggak diizinkan sini melintas di port 2. Makanya harus di checklist. Contoh sederhananya juga gini, misalkan di jaringan LAN kita nih, kita mau ngeping, ya mau ngeping. Kalau kita nggak kasih checklist di sini dia akan RTO. Gitu, Pak. Ini adalah untuk mengizinkan protokol apa yang boleh lewat sini. Oke, ya. Terus kita save. Nah, berubah deh. Ada tambahan 2 kan? Hah? Tuh kan? Port 1 eksternal, port 2 LAN. Ya kan? Ini IP-nya. Terus ini administrative access-nya. 255 ya. C14 tuh segitu. Ini nih, sama aja. Yang seperti kemarin gue sampaikan, kalau /24 itu nulis subnetnya adalah 255.255.0. Kalau /16, berapa Pak? Masih ingat nggak? 255.255.0. Kalau /8 itu adalah 255.0.0.0. Nah, ini untuk kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Jadi /8 ini berarti di angka 25 itu, 255 ini ada 8 bit. Ya, kalau /16 berarti kan 8 bit di sini, oktet pertama dengan 8 bit di oktet kedua, ya kan? 24 sama di sini, 8 kali 3. Ya. Oke, apalagi ya? DNS nih. Nah, ini DNS penting. Kalau misalkan kita pengen si perangkat FortiGate ini ya supaya bisa Ethernet nih. Kita isikan aja alamat IP DNS-nya. Oh iya deh. Jadi cuma misalnya yang tadi tuh yang eksternal cuma connect doang. Ya. Gitu ya. Tapi dia belum bisa akses internet kan. Betul. Yang ini, yang di sini kayaknya nggak perlu lah. Kalau buat basic nggak perlu. Yang penting ini, nah ini yang gue sampaikan kemarin juga. Si firewall ini nanti bisa. DNS belum selesai. DNS ini maksudnya adalah kita bisa ngisi informasi IP
Misalkan kalau DNS-nya Google kan 8.8.8.8 nih. Bisa aja kita masukkan sini, Pak. Caranya kita ubah sini. Oke, misalkan Google. Ya udah. Atau misalkan dia sewa internetnya ke Telkom, ya udah masukin DNS-nya Telkom sini. Biasanya DNS tuh punya prioritas ya, ada DNS pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini cuma 2 doang yang bisa diisi ya. Ini bebas sih ya, tergantung misalkan kalau si perusahaan tersebut terhubung ke service provider, maka Pak Nerlan mesti nanya, Pak, ini internetnya provider mana? Minta IP DNS-nya dong. Nah, nanti Pak Nerlan masukin di sini. Gitu. Ya, jadi yang wajib tahu ini adalah IP ini berapa dipakai port 1, port 2, dan port 3 ya. Port 1 ke eksternal, ke WAN, port 2 ke LAN, port 3 nanti ke DMZ. Ya. Sini lah gue contohin sini. Set. Port 3, misalkan kita kasih nama sama DMZ. Ya. Oke. Ini IP-nya 172, misalkan 16.10. Titik 1 ses 24 juga deh. Udah kita checklist samain deh. Ping, SNMP. Udah. Save. Udah. Kita sekarang punya 3 interface nih. Port 1 eksternal, port 2-nya LAN, port 3-nya DMZ. Tuh. Ada 3 network yang berbeda. Partnernya wajib minta nih ke usernya. Pak, gue mau isi interface-nya nih pakai IP-nya, minta dong IP-nya berapa. Kalau dia yang ditanya nggak tahu, wah, gue nggak tahu, bingung lah. Gimana gue mau config? Gitu. Harus tahu lah. Kalau yang ngerti ditanya kayak gitu tahu, oh iya Pak, IP-nya sekian, sekian, sekian. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah terhubung, Pandaran tinggal tes ngeping. Tes ngeping aja. Ya, nanti gue tunjukin deh caranya. Testingnya di mana? Di sini ada nggak testing? Ada nggak ya? Ntar gue cari dulu. Oke, itu kali ya. Kayak prom ya? Kayaknya mesti pakai konsol sini nih. Nah, gini nih. Admin. Ping misalkan 192, 168, misalkan ya, misalkan aja nih. 10.1 nggak mau ya? Get apa ya? Get system IP apa sih perintah ngeping? Lupa, gue suka bolak-balik sama Juniper sama Cisco. Jarang main FortiGate sih. Nah, ikutin aja sini. Nah, ini kan cara-caranya kan ada nih Pandaran nih. Ya. Ada sih. Ada. Oh, DNS. Tapi belum gue baca sampai di bawah. Apa? Oh, ya kan? Get system status. Oh, execute. Lupa gua. Execute ping, kok nggak salah ping ya. Execute ping. Buruk. Lihat dia makin buruk. Jorok ini. Oh, gitu kan? Gua ngeping ke diri sendiri, ini contoh aja. Contoh perintahnya. Tuh. Kalau alamatnya alamat IP luar misalkan 10.10. Berisik makanya. Berapa IP-nya? Mau cosplay jadi dokter banget.
Oh, 10.100. Ini contoh aja ya, IP point-to-point-nya. 100. Reply. Oke. Contoh ya. Oke. Apalagi ya, IP sudah. Nah, ini nih yang penting nih. Ini bagian yang lumayan juga nih. Bagian static routing. Nah, satu routing apa tuh? Nah, static routing maksudnya gini. Kan si perangkat FortiGate ini adalah bisa difungsikan sebagai router juga. Maksudnya kalau misalkan si FortiGate ini mau terhubung ke network yang lain, ya, yang di luar 3 interface tadi nih, itu mesti pakai routing. Nah, routingnya yang disediakan di sini di FortiGate itu cuma ada static route, ya. Ini static route ini artinya routing yang kita masukkan secara manual. Kalau kita buat di sini, kita harus tahu dulu alamat IP tujuannya, destinasi IP-nya. Misalkan saya dari FortiGate ini lewat interface 1-nya mau ke arah 00000. Ini artinya adalah ke arah internet. Nah, interface-nya mau lewat mana nih? Gue buat di interface eksternal. 00 di sini artinya tujuannya kemanapun. Kalau kemanapun ini berarti ke arah internet biasanya. Ya. Kemudian gue masukkan misalkan nilai administrative distance-nya. Ya udah, ini biarkan aja seperti ini. Oke. Nah, simpen. Nah, ini udah cukup nih. Udah kalau kayak gini udah cukup nih. Artinya kan kita mau network kemanapun. Ya. Kalau misalkan ada lagi ke LAN nih, ke LAN, supaya nanti LAN-LAN kita bisa terhubung lewat FortiGate, ke arah FortiGate. Ya. Kita masukkan lagi kalau kita pakai static routing. Misalkan, oh ternyata di LAN kita tuh ada beberapa VLAN. Misalkan 192, 168, 92, 168, misalkan VLAN 20 lah misalkan ya. Terus 24. Oke, kemudian gateway-nya masukkan misalkan 192, 168, 20.1 misalkan. Nah. Oke, interface-nya misalkan lewat LAN 2. Oh, sorry. Ini gateway-nya adalah IP yang dipakai di LAN port 2, sorry. 10.1. Iya. 10.1. Oke. Nah, gini nih, sorry. Nah, jadi IP-nya nggak boleh sama yang dipakai di port 2. Port 2 kan IP-nya 10.10.1. Ya. Nah, gitu. Jadi itu routing itu kayak jembatan nih. Tiap bilang bisa lewat situ gitu ya. Gimana? Pemahaman sederhananya. Oke ya. Ini IP next hop-nya maksudnya nih. Ya, IP yang berada satu segmen di sini. Maksudnya gini Pak, gua kasih gambaran ya. Oke. Tadi kan si FortiGate-nya pakai interface yang menuju ini FortiGate. Ya. Lewat interface yang port 2, ini ada menuju ke LAN. LAN-nya di sini ada network 192, 168, 20.0 tadi kan. Nah, di sini kan tadi ada interface yang IP-nya 10.10.10.1 kan. Nah, aku tunjukin lagi nih. Ini kan port 2. Nah, IP-nya ini, ya kan? Nah, maksudnya sini. Yang IP yang di depannya itu adalah IP point to point sini, IP gateway-nya sini. Ini 10.10.10.10 misalkan. Kita sesuaikan sama kondisi real yang dipakai di sana kan. Nah, ini nih. Oke, tinggal oke. Beres deh. Jadi maksudnya gini. Ketika
LAN sama FortiGate ya komunikasi ya. Hmm? Dari sisi FortiGate dia bisa nanti ke arah network ini. Begitu juga LAN yang sini nih, LAN yang ada di menggunakan IP ini. Kalau mau Bro, menuju ke internet bro. bisa. Bro, bentar bro. Gua ambil headset dulu ya. Boleh. Bentar. Berisik banget ini. Ya, salah. Ini di Beneran, rumah. bro. Beneran. Lanjut, Pak. Dan lo, kok masih keluar suara? Iya. Lu ngomong dah. Terus. Masih ada. Apa-apa sih. Lah, Lanjut ya. iya lanjut. Nah, tadi yang maksud gua adalah perintah static routing ini artinya supaya nanti si FortiGate yang di sini itu bisa komunikasi dengan network yang ada di sini. Ini kan networknya 192.168.20.0, ya kan? Balik lagi ke sini, betul ya? Nah, ada nih. Jadi static routing ini adalah ke arah everywhere, kemanapun, ini lewat port 1, kemudian ke LAN yang IP-nya ini lewat port 2, gateway-nya ini. Kalau Gateway-nya ini misalnya masih nggak ini. ditulis static routing, berarti dia yang penting pas masuk LAN, dia bebas kemana aja gitu. Iya, bebas kemana aja. Tujuannya udah jelas. Tapi Lewat kalau port dibikin 2, static route gini, kalau misalnya yang 192.168.21 misalnya nggak bisa ya? nggak bisa. Karena kan petanya nggak ada di sini. Ya, tujuannya nggak ada di sini. Kalau static routing nggak ada, kosong kemana aja gitu dia? Oh, kalau static routingnya nggak ada, ya udah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Oh, berarti itu tetap harus diisi static route ya? Iya, tergantung tujuannya mau kemana. Panalan dengan FortiGate itu mau menghubungkan jaringan FortiGate dengan jaringan yang mana nih? Selain lewat kabel fisik ya, Nggak, lewat yang gini. 3 interface tadi. Misalnya gini, kalau bikin VLAN kan itu di switch-nya ya. Kita kan colok nih dari FortiGate ke switch, gitu kan. Nah, kalau misalnya di switch-nya nggak ada VLAN, komputernya, usernya bisa akses internet. Kalau misalnya settingan dari yang awal-awal udah selesai. Enggak juga? Nggak bisa. Maksudnya gini, Pak. Ini gue gambarin lagi ya. Ini ada switch nih. Switch fisik ya. Switch fisik ini kan kita bisa konfigurasi VLAN yang banyak kan. Jadi ada VLAN 10, misalkan VLAN 20, dan seterusnya. Kalau misalkan VLAN 10, misalkan punya IP-nya 172.168.10.0, ya, mau dihubungkan dengan FortiGate ke arah internet, maka destinasi ini harus dimasukkan ke FortiGate pakai static routing misalkan. Jadi nanti yang tujuannya ke sini, masukkan aja ke sini. Nah, buat yang baru sini tujuannya kemana. Udah, buat aja misalkan 172.168, misalkan 10.0/24. Oke, ininya kasih misalkan sama nih. 10, 10 ya. Jadi maksudnya gini ya. Ada banyak VLAN di sini, tapi interface yang dipakai di sini adalah sama. 10. Ya, misalkan ini yang dipakai adalah VLAN 300 misalkan. Jadi gateway VLAN 300 ini sebagai jembatan supaya nanti bisa komunikasi ke sini. Sini. Asin udah malam. Asin udah malam nih. Iya. Jadi apa ya? Oke. Udah.
Tadi mana sih? Nah, nih. Oke, disimpan aja. Kan? Punya kan? Jadi si FortiGate ini bisa menuju ke arah LAN itu ada 2 VLAN lah, katakan begitu. Oke, yang berikutnya ini kalau policy route ini mungkin nggak dipakai dulu Pak, nanti dulu lah itu. Nah, selain ada static routing, ada juga dynamic routing. Dynamic routing ini ada RIP, ada OSPF, ada BGP, ada multicast. Ya, anggap aja Panelan ini routingnya routing statik. Ya, mudah-mudahan nggak pakai yang ini nih. Karena waktunya gue bisa sampai jam 12 nih jelasin satu-satu. Pokoknya ini dynamic routing lah. Ini dynamic routing lah. Sini. Kalau ini kan Itu kita cuma range, masukkan. kalau dynamic routing pakai range ya. Kalau misalkan nih, contoh misalkan OSPF ya. Kita kasih router ID-nya yang dipakai untuk OSPF berapa. Router ID adalah sebagai pengenal dari si FortiGate. Biasanya pakai versi IP. Bebas sih. Ya misalkan IP-nya router ID 1, 2, 3, 4. Boleh gitu. Ya. Area ID kita bisa masukkan yang pertama kali itu harus area 00. Ya. Udah seperti ini aja. Oke, area 000 wajib nih. Networknya, nah kita masukkan aja network yang sini nih. Oke, networknya misalkan di area 0 itu ada network everywhere. Ya udah, oke. Ya kan? Tapi lewat interface mana? Ya. Kalau tadi kan kita mesti masukkan satu persatu Panelan. Ya kan di static routing kita cukup masukkan gini aja. Nah, LAN posnya biar kita buat 10 atau 1 lah ya, nggak apa-apa. Ini nggak usah pakai password, ini dibiarkan ini mungkin harus dijanjian dulu nih sama si router sebelahnya. Kalau router sebelah hello intervalnya 3, di sini harus masukkan 3. Dan intervalnya misalkan 12, di sana harus masukkan 12 juga. Gitu. Nah, udah, kayak gini. Jadi kalau misalkan berapapun VLAN yang ada yang lewat interface port 2, itu akan bisa lewat ke FortiGate. Karena kita sudah punya routing dinamiknya di sini. Apply. Gitu. Kalau BGP ini routing buat ke internet, kalau kita punya IP public. Ya, kalau RIP ini sama sih, cuma RIP ini punya keterbatasan, dia cuma hanya sampai 16 hop ya. Kalau misalkan kita berjejer gitu ya, serial ada router sebanyak 17, berarti kan ada 16 lompatan tuh. Batasan networknya segitu aja. Jadi kalau misalkan kita punya router yang ke-18, router yang ke-17 berarti kan itu ada 16 hop ya, maka dia nggak bisa. RIP itu kalau nggak salah tuh sampai 16 hop, sorry. Jadi hop yang ke-17 dianggap tidak bisa dihubungi oleh routing protokol ini. Oh, gitu. Punya keterbatasan. Kalau OSPF tuh banyak. Dia hampir pokoknya bisa sekitar 256 kalau nggak salah ya. Lebih banyak lah. Masing-masing beda nih ya. Oke. Apalagi ya. Nah, ini sistem administrator. Ini sih buat ngasih nama sih. Siapa yang boleh mengakses si FortiGate? Ya, dibuat aja sini. Apakah dia sebagai administrator atau yang lainnya? Ini contohnya sudah ada super admin. Oke, apalagi ya? Setting yang penting-penting dulu ya. Ini disesuaikan aja Pak sama jam yang di sana nantinya. Ini local time-nya GMT plus 7 Jakarta gitu, cari aja di sini. Oke. Nah ini apa nih? 80 443. Ini setting yang bisa supaya kita mau mengakses FortiGate port berapa yang dibuka gitu. Ya, ini dibuka port 80 sama port berapa? 443. Terus port SSH-nya, port telnet-nya, timeout-nya.
bahasa yang dipakai dimnya, misalkan kita mau ganti warna biru, ya udah ganti biru. Nah, gini ada sih. Oke. Nah, HA ini maksudnya kalau kita punya FortiGate lebih dari satu, kita mau jadikan dia sebagai high availability, biar ada komunikasinya dua gitu, aktif-aktif atau aktif pasif. Ya. Biar ada backup lah, redundansi. SNMP ini sama nih. SNMP ini artinya kita mau menyampaikan informasi yang berkaitan kesehatan si FortiGate-nya. Tuh. Ini tinggal kita masukkan ke server mana nih. Ini makanya informasi yang ada di sini bisa disampaikan kondisi kesehatan si FortiGate-nya ke alamat server SNMP, NMS-nya lah. Ini opsional sih, bisa kita isi, bisa enggak. Kalau misalkan kantornya nggak punya NMS, nggak usah diisi. Kalau punya NMS, ya tinggal masukkan IP NMS-nya berapa sih. Terus ditanya, Pak, SNMP-nya, NMS-nya versi berapa? SNMP-nya. Ini cuma ada 3 versi nih. Ya, umumnya yang sekarang udah pakai versi yang baru, SNMP versi 3. Nanti pangkalan wajib yang masukkan username sama password yang sini. Sama IP address-nya. Wah, ini kompleks lah kayak gitu. Nah, ini informasi-informasi yang bisa disampaikan lewat si SNMP. Si FortiGate nanti menyampaikan tentang CPU yang dipakai, ya, IP yang dipakai, dan selain sebagainya. Ini tinggal kita checklist-checklistnya di-hijau-hijauin aja. Apa yang di-hijau-hijauin di sini berarti kan informasi ini akan dikirim ke NMS. NMS ya. Jadi kita bisa monitoring tentang kondisi si FortiGate-nya gitu lewat NMS. Yang punya versi NMS-nya ya. Hah? Yang punya versi NMS ya. Betul. Si NMS-nya pakai versi protokol berapa, Pak? Versi 1, versi 2C, atau versi 3? Cuma satu aja, Pak. Pilihannya apakah pakai versi yang ini atau versi yang bawah. Gitu. Ini FortiGate, gue nggak bisa jelasin, kayaknya ini tadi lisensinya nggak ini ya. Nah, kan nggak support ya. Jadi gue nggak bisa jelasin. Padahal itu juga penting banget kalau ya. Hah? Padahal penting banget itu. Ya, tapi nanti lah Pak, bertahap aja Pak. Nggak langsung sekali jebret gitu kan. Iya. Biar kita, biasanya kalau firewall kayak gitu sih bertahap sih implementasinya. Sesuai sama kebutuhan yang di sana. Gitu. Apa dulu yang mau dihidupkan. Gitu. Termasuk nih policy-nya nih. Policy di sini kita mau mulai mengontrol traffic. Ya, ada firewall policy. Firewall policy di sini adalah kita mau memperlakukan jaringan atau host, apakah dia boleh lewat, boleh mengakses sebuah aplikasi, server, dan lain sebagainya. Kita definisikan di sini. Nah, access control list nih. Kemudian kita tambahkan apakah bisa ngecek antivirus, apa disertakan dengan antivirus juga, filtering web, ya, DNS filter, dan lain sebagainya. Nah, semua yang ada di sini ini berkaitan sama lisensinya, Pak. Ya tadi yang kemarin gue pernah jelaskan kan. Lisensinya itu masing-masing ya. Misalnya ya. Jadi yang gue jelaskan kemarin di datasheet-nya, Pak. Kemarin kan Pak Nalan pernah ngirim screenshot tuh. Screenshot yang berkaitan dengan bundling-nya nih. Iya, benar. Bundling yang dipakai. Kalau nggak salah kan kemarin pakai yang ini ya. Nah, inilah yang nanti akan hidup secara lisensinya. Nah, yang ini nih. Yang titik-titik-titik ini berarti kan yang disupport secara bundling. Ini bandelnya. Nah, jadi satu paket ya kalau udah ini. Kalau boxnya doang murah. Box tanpa lisensi mungkin murah, harganya bisa jadi misalkan cuma 2 juta atau 3 juta. FortiGate itu mahal di sini, Pak, fiturnya. Ya kan? Kalau nggak beli kayak ginian, ya kayak ini aja mungkin nih. Threat protection aja, cuma gini doang, cuma 3 ini doang nih. Standar doang gitu. Ya, ini kan yang paling murah nih, yang paling mahal kan yang ini. Kalau nggak salah yang Unified Threat deh, bukan yang Enterprise deh.
Oh gitu ya? Hmm, Ah ya udah, gue lupa kali ya. Yang ini nih. Kalau dia kok nggak dihidupin ininya Pak, yang aneh-aneh yang di bawah ini. Ya Pak, belinya sampai sini doang gitu. Tunjukin aja dokumen ini. ya. Tuh. Apalagi ya? Menurut gue sih cukup Pak sebagai basic ya untuk besok mungkin. Kalau kayak security profile VPN ini kayaknya lebih custom ya, tergantung kebutuhan mereka nanti. Dan ini informasi ini harus mereka tahu juga, Pak mau buat VPN nih, dari network berapa yang mau ditunnelingkan, di VPN kan gitu. Diprivatkan gitu ya. Diproteksi gitu. Nah, yang ini juga kan tadi terkait dengan lisensinya ya. Kalau misalnya kalau VPN nih, dia itu coba buka deh VPN. VPN, oke. Nah, ini VPN ini banyak nih Pak, jenis-jenisnya. Paling mudah Panalan tuh pakai IPsec Wizard. Wizard ini tadi semacam kayak ada apa guidance-nya lah, ada petunjuknya gitu. Ini kan ada 4 tahap nih. Pertama isi dulu nama VPN-nya, template-nya apakah mau site to site. Kalau site to site seperti ini gambarnya nih. Kita mau menghubungkan kantor satu, ya kantor utama ke kantor cabang misalkan, lewat internet. Ini kan VPN nih, Virtual Private Network, di jalur publik tapi lintasan yang menuju ke internet dari satu FortiGate ke FortiGate yang lainnya, ini jalurnya secure. Ini namanya site to site. Site to site. Kantor satu dengan kantor dua gitu. Antar kantor A sama kantor B. Misalkan kantor utama sama kantor cabang lah. Kalau namanya isi sendiri. Nama isi sendiri aja. Misalkan bisa aja gua kasih nama HQ to brands gitu aja. Misalkan ya, ini nama doang. HQ to brands. Nah, ini mau ada NAT konfigurasi atau tidak? Ya. NAT ini adalah perubahan IP. Misalkan IP yang di sini, IP apa? IP LAN-nya akan disembunyikan oleh si NAT. Jadi nanti yang ketika keluar itu dikenalnya adalah IP publiknya. Oh. Oke. Itu. Kalau no NAT between sites berarti antar FortiGate ini akan saling tahu nih IP yang dipakai berapa sih. Ya. Nah, ini kalau hub and spoke seperti ini, Pak. Kantor utama ini dijadikan sebagai hub sentral. Ini bisa terhubung ke spoke 1, spoke 2. Spoke 1 dan spoke 2 nanti ke kantor cabang lah kayak gitu. Di hubnya konfigurasi ini di spoke-nya. Spoke 1, spoke 2. Masukkan key-nya. Key-nya di sini harus sama nih. Ya. Key-nya masing-masing udah sepakat mau pakai key apa gitu ya. Oke. Kemudian remote access. Kalau remote access tuh misalkan kita dari rumah nih. Kita punya gadget, kita punya laptop, punya tab, mau akses ke jaringan kantor, VPN. Kayak kita aja nih, misalkan mau ke jaringan smartfren kayak kemarin kan. Oh, ke Telanai Pura nih, gua harus VPN dulu ke jaringan smartfren supaya nanti dihubungkan oleh VPN tersebut ke router yang Telanai Pura. Gitu. Contohnya seperti ini. Itu namanya adalah remote access. Karena posisi si klien ini menggunakan gadget atau menggunakan laptop atau tab lah kayak gitu. Kita bisa remote access sih ada dua nih, ada yang client base lewat web ya atau native ya. Gitu. Mau jenisnya mau Forti client atau dari Cisco. Ini software yang dipakai nanti. Ya, kita install software Forti client atau Cisco. Gitu. Kalau yang Cisco cuma di laptop doang. Kalau Forti client ini bisa lebih luas. Kalau custom ya udah custom kita bisa buat nih di Wizard aja nanti. Nah, di sini kita masukkan tunnelnya, nama tunnelnya, kasih komennya apa, IP yang digunakan apakah IPv4 atau IP. Nah, kemudian remote gateway-nya kita kasih misalkan static IP address. Nah, IP address-nya harus dimasukkan nih, IP address network-nya ya.
Terus di interface mana nih lewatnya? Biasanya kalau interface-nya interface 1 eksternal. Ya. Nah ini Pak, apakah ada sebagai NAT traversal atau yang lainnya? Nah ini gue nggak bisa jelaskan lebih lanjut Pangeran karena Pangeran harus ngerti konsep security dulu. Gue nggak pusing di sini. Ya. Gitu. Pokoknya ikuti standarnya dulu deh. Kalau memang ada yang lebih advance, ada yang lebih intermediate lagi lah konfigurasinya, ntar discuss aja sama gue, ntar biar yang gue coba Oke. explore gitu. Ya, itu ya tadi deh. Tadi aja udah mumet. Udah ya, Ya. cukup dulu itu ya. Oke. Ini kan direkam nih, ya.